kasih contoh font Times New Trial. Roman, ada Bodoni atau Didot dan Didot. Ini kita bisa lihat teman-teman, di ujungnya Trial. tuh mereka nggak lurus gitu loh. Dia ada kaitnya kecil di ujung. Jadi citra yang Trial. dibawa sama si font ini tuh citra yang klasik, anggun, berwibawa. Contohnya itu ini. Teman-teman pasti Trial. sering lihat kalau misalnya di cover album musik klasik, font yang dipakai pasti fontnya font sans serif karena mereka mau memperlihatkan kalau musik klasik itu adalah musik yang elegan, musik yang ya elegan, musik yang nggak susah sih, maksudnya musik yang berbeda gitu, yang tingkatannya kesannya lebih elegan daripada musik yang lain. Atau misalnya teman-teman bisa lihat banyak cover majalah yang menggunakan font serif karena mereka pengen kasih lihat kalau majalah ini tuh anggun, majalah ini tuh elegan. Bisa dilihat juga nih salah satunya di contoh logo dari Miss Indonesia. Si Miss Indonesia ini dia pakai font serif untuk menunjukkan kalau misalnya ajang Miss Indonesia itu adalah sebuah ajang yang elegan, ajang yang bernilai jual tinggi. Apalagi bisa kita lihat kalau misalnya mereka tuh pakai warna gold. Warna gold itu biasa digunakan kalau misalnya kita mau menunjukkan produk-produk atau hal-hal yang kesannya mahal, kesannya elegan. Selanjutnya font sans serif. Font sans serif itu ada kata sans. Jadi sans itu bukan santai ya teman-teman. Sans itu dalam bahasa Prancis artinya tanpa. Jadi maksudnya huruf si sans serif itu adalah huruf yang nggak punya kait. Nggak punya kait itu seperti apa sih? Ini ada contohnya. Jadi font-font yang nggak punya kait itu kayak Helvetica, Futura, Impact, Graphic, atau font-font yang biasa teman-teman lihat sekarang ada di user interface Instagram atau Facebook, itu mereka pasti pakai font-font yang sans serif. Kenapa sih pakai font sans serif? Karena citra yang ditimbulkan oleh font sans serif itu modern, simple, stabil. Jadi si platform itu pengen nunjukin kalau misalnya platform mereka tuh simple loh, modern loh. Ini contohnya sih kalau misalnya di konten Indonesia Baik sendiri, kita beberapa kali sering kali pakai font yang sans serif. Maksudnya selain untuk memudahkan keterbacaan ya, kita ngeliat font sans serif tuh simple, modern. Karena kan Indonesia Baik ini target audiensnya adalah anak muda yang 17 sampai 33. Jadi kita mau kasih lihat kalau misalnya platform Indonesia Baik ini adalah platform yang modern, platform yang asik gitu untuk anak muda. Selanjutnya font script. Font script itu font yang menyerupai tulisan tangan menggunakan pena. Dia biasanya miring ke kanan atau miring ke atas. Ini contohnya adalah font Pasivio, Sign Painter, dan Sacramento. Font-font kayak gini tuh biasanya ngasih citra yang feminin, friendly, elegan. Font ini tuh biasanya teman-teman bisa lihat di undangan pernikahan itu pasti banyak banget mereka yang pakai font script. Karena pengen memperlihatkan kesan yang elegan, kesan yang feminin. Ini salah satu contohnya nih. Ini ya salah satu undangan pernikahan itu yang sebelah kiri. Yang tengahnya ini konten Indonesia Baik yang membahas tentang usia ideal menikah. Di sini dipakai fonts yang script itu untuk menunjukkan kesan feminim yang buat ngedukung sih di desainnya itu sendiri karena kan warnanya udah pink. Font sans serif juga font script sering dipakai di cover novel. Biasanya sih novel-novel teen lead, novel-novel yang memang untuk pembaca wanita. Selanjutnya ada font dekoratif atau display. Jadi huruf ini tuh digunakan biasanya pada ukuran yang besar. Biasanya sih untuk keperluan judul. Jadi font dekoratif ini tuh nggak disarankan untuk digunakan dalam body text karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini contohnya. Kalau font-font yang seperti ini dipergunakan sebagai body text itu pasti sebagai pembaca kita akan sulit banget gitu untuk bacanya.
Untuk citranya sendiri yang pengen diliatin sama tipe font dekoratif itu citra yang unik, yang personal. Ini contohnya. Ini salah satu konten di Indonesia Baik, kita bahas tentang kopi versus teh. Di sini tema yang mau kita angkat tuh kayak tema di game 8 bit gitu. Ini memang font yang di bawahnya kita pakai font yang agak mirip dengan font yang di atas, tapi dia beda. Sebenarnya kalau misalnya tipe fontnya dia masih enak untuk dibaca sama pembaca, itu nggak apa-apa, itu oke-oke aja. Cuma untuk menghindari dalam pemakaiannya, boleh kita gabungin, kita kombinasikan dengan font yang bukan dekoratif. Biasanya sih font-font dekoratif ini dipakai untuk poster film atau poster konser musik, itu sering banget sih pakai font-font dekoratif. Ini aku mau tanya sama teman-teman deh. Ini mana sih yang lebih mudah untuk dibaca? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang warna pink atau yang warna kuning? Yang kuning ya. Kenapa sih lebih enak dibaca yang kuning atau ini? Yang lebih enak dibaca itu yang warna hijau atau yang warna orange? Yang warna orange kan, karena dalam penggunaan huruf itu ada yang namanya readability dan satu lagi legibility. Readability itu adalah kualitas kemudahan dan kenyamanan dibacanya sebuah rangkaian huruf dalam sebuah desain. Readability itu dibagi dua, ada tracking, ada leading. Tracking tuh kayak jarak spasi antar huruf sendiri gitu. Sementara kalau leading itu adalah jarak antar baris si hurufnya. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Ini kan yang sebelah kiri yang warna pink itu leading sama kerningnya nggak enak banget ya. Hurufnya tuh mepet-mepet banget. Kita bacanya jadi sesek gitu, kesan yang ditimbulkan jadi capek. Sementara kalau misalnya yang di sebelah kanan itu bacanya enak, bacanya lepas. Karena jaraknya juga pas. Kalau misalnya legibility itu kualitas huruf dalam tingkat kemudahannya untuk dikenali dan dibaca antar satu dan lainnya. Simpelnya adalah kalau misalnya satu huruf nih kita pakai untuk buat bikin kata, kalau misalnya susah dikenali seperti yang sebelah kiri ini legibility-nya kurang banget. Si pembaca ini bakalan ngerasa susah banget untuk bedain ini hurufnya apa sih, kok nyambungnya kurang enak dibaca. Bandingkan dengan yang sebelah kanan, ini pasti lebih mudah untuk dibaca karena fontnya legibility-nya tinggi. Ternyata ngulik tipografi seru juga kan? Kita jadi bisa tahu ternyata pilih font tuh nggak semudah itu gitu loh, nggak tinggal asal pilih aja. Kita juga harus memikirkan gimana sih orang yang baca, apakah mereka nyaman atau enggak. Terus aku mau kasih tips nih. Pertama, pastiin font yang digunakan itu nggak berbayar. Kita bisa lihat font itu berbayar atau tidak, atau limitasi pada lisensinya tuh seperti apa. Biasanya kalau kita download font di Dafont itu, setelah kita download atau dan diekstrak, itu tuh pasti keluar teks lisensinya. Jadi kita tuh boleh pakai font itu untuk penggunaan pribadi doang kah, atau dibebaskan untuk penggunaan komersial seperti misalnya untuk jadi cover buku, logo, dan lain sebagainya. Untuk font gratis bebas lisensi sendiri itu teman-teman bisa cari di Google Font. Di situ mereka membebaskan lisensi penggunaan si huruf tersebut. Jadi kalau teman-teman mau pakai komersial, asal jangan dijual lagi, nggak apa-apa. Terus ini 2 tips penerapan huruf yang kedua itu, kalau membuat desain usahakan untuk pakai yang rata kiri. Kenapa sih rata kiri? Karena pada umumnya orang tuh baca teks dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Sehingga kalau misalnya Justify Life itu, atau Allegiant Life, dia dapat memudahkan orang untuk baca. Kalau misalnya dibandingin sama yang center dan rata kanan, ini kan pasti lebih sulit dibaca ya daripada yang rata kiri. Selanjutnya,
Kalau teman-teman masih bingung nih, madu padankan huruf, teman-teman bisa pakai aja satu font. Tapi gimana caranya si satu font itu bisa tetap nggak monoton, tetap variatif? Itu kita bisa akalin dengan variasi ketebalan hurufnya sendiri. Jadi misalnya ini aku pakai font grafik ya. Di font grafik tuh dia familinya banyak banget. Ada extra light, ada regular, medium, sama bold. Nah, untuk bikin desain kita itu lebih dinamis, kelihatannya nggak monoton gitu, kita bisa pakai font family yang beda banget dari yang sebelumnya. Misal kayak ini aku pakai yang medium, sementara untuk yang kasih informasi yang lebih jelasnya aku pakai yang bold. Ini bisa salah satu contoh sih. Ini poster Helvetica, di sini familinya dia banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 family. Di sini teman-teman bisa kombinasiin, misal Helvetica yang medium dikombinasikan dengan yang warna black. Yang black itu untuk judul, atau yang medium itu untuk body text. Kombinasiin, coba dilihat yang ini deh. Kalau milih font yang seperti ini kan kira-kira kurang enak dibaca ya. Kesannya jadi kurang profesional, kurang elegan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu, pakai satu font aja sih, tips dari aku, saran dari aku. Yang kedua itu double point size. Maksudnya apa sih double point size? Double point size itu ukuran si headline dan body text itu kalau bisa size font headline itu 2 kalinya body text, atau body text itu setengah size-nya dari headline. Misalnya di sini aku kasih contoh, di headline-nya aku kasih 52 poin, sementara kalau misalnya di body text itu 24 poin. Jadi itu sekitar setengahnya. Supaya apa? Supaya pembaca itu nggak bingung bedain mana headline text, mana body text, mana judul, mana subjudul. Ini hal yang harus dihindari. Penempatan teks yang terlalu mepet dengan garis pinggir atau artboard, kecuali font yang digunakan adalah sebagai elemen desain. Sebagai elemen desain itu maksudku seperti yang ini, yang tulisan hindari itu tapi yang opacity-nya lebih gelap dari background. Ini kan fungsinya hanya sebagai elemen ya, bukan penyampai informasi. Beda sama yang di bawah nih, yang hindari, yang mepet ini. Mungkin ini kelihatan masih enak karena ininya masih kelihatan, masih kebaca ya. Cuma kalau misalnya untuk menyampaikan sebuah informasi tuh kalau bisa hindari yang mepet-mepet dari teks gitu. Ini salah satu contohnya sih. Poster yang warna hijau ini, dia udah ketahuan informasinya ini brandnya kalau nggak salah RAD. Nah, untuk buat elemennya itu, elemen dari si fontnya itu dia mepetin si fontnya atau teksnya ke tiap-tiap artboard sehingga muncul kesan elemen dari si fontnya ini. Yang kedua, pairing. Emang sih pakai beberapa font dalam satu waktu itu berisiko banget. Cuma tapi nggak ada salahnya kan buat coba ya. Kalau mau pairing font yang tidak buat bingung itu, maksudnya yang lebih enak itu, aku mau coba kasih golden rules-nya atau tips-tipsnya. Pertama itu complement or contrast but never conflict. Kayak kita kalau pilih font itu cari yang kontras tapi jangan yang konflik, yang terlalu crowded gitu. Misalnya kita mau pasangin font, aku juga dulu waktu masih sekolah pakainya kalau nggak chiller, impact, yang kayak gitu-gitu. Itu kalau misalnya digabungin dengan font lain yang modelnya dekoratif juga, tapi punya model-model yang terlalu penuh gitu, yang kayak tadi yang kita lihat yang susah dibaca itu pasti dia bakalan kecipta kayak konflik gitu, akan susah untuk dibacanya. Terus keep it in the family. Keep it in the family itu maksudnya dalam satu font biasanya mereka punya family-nya itu banyak banget. Nah, si family-nya ini maksudku selain yang kayak bold, italic, terus regular, medium, itu mereka ada yang punya family yang kayak roman atau book. Mereka tetap satu font tapi beda bentuk aja. Tapi tetap satu family. Gimana ya jelasinnya? Jadi kalau misalnya di font itu tuh
Kalau teman-teman pakai font yang seperti itu yang udah whole package di situ ada semua, teman-teman bisa pakai font yang itu karena tingkat kesalahan dalam kombinasi hurufnya itu lebih minim daripada kita harus kombinasiin dua font dekoratif yang berbeda banget. Terus tentuin who's the boss. Who's the boss tuh kayak yang jadi headline-nya tuh yang mana sih, font yang mana sih. Dia tuh tetap harus stunning gitu, tetap harus terlihat lebih strong daripada font selanjutnya atau font yang pairing-nya. Ini contohnya. Di konten yang Selamat Hari Kartini, ini font yang dipakai itu font script. Karena kan pengen nunjukin kalau Kartini itu kan seorang perempuan, tetap harus ditunjukkan sisi feminimnya. Selama di samping itu, di kalimat selamat harinya itu tetap pakai font yang jatuhnya ini kayak font sans serif. Tapi dia beda ininya. Untuk tetap menunjukkan kesan yang feminim gitu. Dan di teks yang habis gelap terbitlah terang itu pakai font yang sans serif juga. Tapi 3 font ini kan beda semua ya jenisnya. Tapi jadi tetap kelihatan kayak satu kesatuan gitu loh. Dipandang untuk dibaca oleh pembacanya itu atau untuk dibaca oleh audiensnya itu dia tetap enak. Yang di tengah ini salah satu konser poster. Nah, ini yang maksud aku Who's the Boss tadi. Jadi si sans serif, font sans serif yang spelling warna biru ini dia adalah bosnya. Dia adalah yang kuatnya, yang strongnya, sementara yang di belakang yang tulisan script. Oh, ini tulisan sans serif juga. Tapi dia miring ya. Ini tuh hanya sebagai dekorasi aja, sebagai dekoratif, sebagai estetik supaya si posternya ini nggak kelihatan monoton. Sementara ini yang satunya bisa dilihat, ini kombinasi font sans serif sama font script. Ini dekoratif untuk menciptakan kesan-kesan yang lucu, yang tidak serius, tapi tetap kelihatan enak karena sub judulnya itu dia pakai font. Ini beberapa contoh pairing font yang aku bisa kasih lihat ke teman-teman. Ini ada font Montserrat dengan body text-nya Courier View. Yang ini Playfair Display sama Source Sans Pro yang warna biru agak gelap di bawah itu Spartan sama Baskerville. Yang warna biru muda itu Amastic sama Josephine, yang oranye itu Yellowtail sama Open Suds. Di sini teman-teman bisa lihat banyak font yang dekoratif itu bisa banget di pairing sama font yang sans serif, font yang nggak punya kait. Karena si font yang dekoratif itu dia stand out banget gitu loh untuk dijadiin headline. Sementara si font yang sans serif ini dia tidak mengganggu font dekoratif tersebut. Jadi ada yang satu yang lebih kuat, yang satu ngalah gitu. Contohnya yang di Yellowtail ini kan font atasnya dekoratif tapi bawahnya sans serif atau yang tanpa kait. Terus ini, kira-kira teman-teman waktu ngelihat tulisan yang di bawah ini ada kurang sereknya nggak, Sri? Kalau dilihat biasa aja ya, maksudnya nggak ada yang kelihatannya mengganggu banget gitu deh. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat lebih jauh ya, jadi di dunia tipografi itu ada yang namanya orphan, bedrock, widow, sama river. Ini apalagi sih Kak, banyak banget istilahnya. Tapi ini boleh teman-teman lihat di sini. Ini salah satu permasalahan yang kalau kita temui waktu mendesain sebuah teks ya. River tuh kayak di teks yang kita buat itu seakan-akan ada garis yang membentuk sungai, garis ilusi yang membentuk sungai pada teks. Ini lumayan mengganggu sih kalau misalnya untuk pembaca. Jika kalau misalnya bacanya tuh modelnya dalam bentuk panjang kayak novel atau kayak di koran, itu kan
akan kelihatan kayak garis gitu, kurang enak dibaca. Terus ada backtrack. Backtrack itu maksudnya garis imajiner yang dramatis yang terbentuk dari panjang pendeknya baris suatu paragraf. Teman-teman bisa bandingin yang di kiri itu backtrack, yang di kanan itu good track. Backtrack tuh kayak panjang pendeknya satu baris dan baris lainnya itu kelihatan beda banget gitu. Ada yang satunya panjang banget, tiba-tiba sampai bawah dia pendek. Akan lebih baik kalau misalnya pakai yang good track yang sebelah kanan, jadi bisa lebih enak dibacanya. Oke, next. Orphan. Orphan itu sebutan untuk satu atau dua buah teks. Satu dua buah teks atau kata pendek yang berdiri sendiri di akhir sebuah paragraf dan mengakibatkan kontras antar lebar teks. Ini contohnya kayak yang aku kasih tanda yang warna oranye ini. Lihat di sini dia tuh kayak ketinggalan sendiri gitu loh. Ini kalau dalam sebuah bacaan yang panjang benar-benar kurang enak karena kita ngelihatnya tiba-tiba panjang terus matanya udah sampai ujung, tapi harus balik lagi ke sini untuk ngeliat teks satu baris yang pendek banget. Selanjutnya itu widow. Widow tuh apa sih? Widow tuh teks baris terakhir paragraf yang terpisah dari paragraf tersebut dan berdiri sendiri di baris pertama pada kolom atau halaman berikutnya. Ini contohnya seperti yang di bawah yang warna hijau toska itu. Si teks yang warna hijau ini, aku kasih background warna hijau, dia tuh masih satu paragraf dari teks yang sebelumnya, yang di kolom sebelumnya, tapi dia ada di kolom setelahnya. Yang itu tuh bikin tidak enak untuk dibaca. Apalagi kalau misalnya adanya tuh di akhir, di awal halaman buku, misalnya halaman novel. Itu pasti nggak enak banget. Kita tuh kadang suka bolak-balik, tadi udah sampai mana sih, pas di sini di halaman setelahnya ceritanya berubah gitu. Ini untuk demo dan praktik singkat ya. Aku akan kasih demo untuk konten singkat tentang kehidupan new normal. Kalian juga boleh ikutan, teman-teman boleh ikutan, nanti boleh share, di-upload di Instagramnya, di-upload nanti ke Instagram indonesiabaik.id atau ke Sobat Cyber. Ini aku izin stop share ya, Kak. Ini. Teman-teman pasti udah sampai sesi 5, pasti udah familiar banget sama Canva kan. Di Canva tuh sebenarnya teman-teman bisa gampang banget untuk pilih-pilih tipe-tipe font yang bagus yang mana, karena mereka udah kasih lihat template. Oh ya, sebelumnya Kak Nindi, screen-nya udah kelihatan belum ya? Halo Kak? Apakah screen-nya sudah terlihat? Udah. Oh udah ya? Oke deh, aku lanjut ya. Di sini kita coba ya salah satunya. Ini deh, kita coba yang ini. Kita mau buat si konten tentang new normal tapi terlihat lebih feminim. Misalnya tetap new normal kehidupan baru new normal. Di sini di Canva ini teman-teman enak banget tinggal ganti teksnya kayak drag and drop gitu tanpa harus ribet pakai kayak di Adobe Illustrator. Kalau Adobe Illustrator kan teman-teman harus setting sendiri ya. Ini kita bisa cari ganti foto. Cari foto misal masker ya. Ini. Sorry. Di sini ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau teman-teman mau yang ini bisa yang gratis. Oke.
Karena kita mau pakai nuansa yang lebih feminim, Trial. kita boleh ganti warnanya ke misal warna pink. Trial. Trial. Dan hand sanitizer. Trial. Trial. Ini untuk fontnya aku mau coba pakai font Playfair. Trial. Size-nya Trial. bisa dikecilin. Trial. Trial. Di Canva ini banyak banget Trial. untuk Trial. font yang sifatnya font yang sifatnya gratis. Trial. Ya, kita lanjut ya. Ini kita pakai font yang Playfair dengan bawahnya Trial. itu Source Sun Trial. Pro. Atau biar lebih kelihatan aku pakai Open Sans saja. Tetap pakai Trial. ini pakai Open Sans. Trial. Sorry, Trial. sebagai highlightnya. Trial. Ini kita bisa pakai Open Sans. Trial. Ya. Trial. Untuk teks yang ingin dikomunikasikan lebih strong, lebih kuat, kita bisa Trial. pakai font size yang lebih besar. Ini kita buat rata tengah semua. Trial. Biar kita satu garis imajiner lurus. Terus untuk warnanya kita bisa ganti pakai, misal kita pakai pink tapi warna yang lebih Trial. kuat dengan warna Trial. orange atau warna putih sebagai highlight. Trial. Ini backgroundnya aku gelapin sedikit. Trial. Trial. Ini tinggal warnanya. Kalau misalnya pilih warna untuk buat desain, kalian boleh Trial. pakai, cari warna yang sekira-kira senada seperti ini. Oh, kalau untuk di Canva, kalau misalnya mau rata teksnya di rata tengah, itu Trial. gampang banget. Sorry. Trial. Nah, kalian tinggal ini aja.
Trial. Font untuk body text-nya boleh pakai warna abu-abu supaya nggak lebih kuat daripada warna headline-nya. Nah, ini kita mau tentuin yang who's the boss yang mana sih ini? Kita mau pakai yang who's the boss itu yang pakai masker. Jadi yang kehidupannya normalnya mau kecilin sedikit. Terus kayak yang tadi aku contohin kalau misalnya font untuk elemen tuh seperti apa sih? Misalnya kita pakai font yang sama, yang Open Sans. Tapi warnanya agak kita kaburkan sedikit dari background. Misalnya seperti ini. Oh, atau lebih mudahnya adalah misal seperti ini, kita taruh di atas. Jadi teksnya itu bukan sebagai informasi, tapi sebagai elemen. Ini normal. Nah, bisa dibuat seperti ini. Sorry. Posisinya ini bisa ditaruh di belakang. Nah, seperti ini contohnya, salah satunya. Penggunaan tipografi. Iya kan, ini udah selesai. Halo, Kak? Halo. Iya, halo kan, Indi? Iya. Aku stop sharing ya. Iya. Iya, udah selesai demonya. Oke, terima kasih. Kebetulan aku sering juga sih pakai Canva itu ya buat desain. Soalnya di situ tinggal kita pasang-pasang gitu kan ya. Kasih tambahan warna gitu-gitu. Nah, di sini tuh banyak banget pertanyaan Kak dari teman-teman semuanya. Dan mungkin nggak semuanya aku bacain ya, cuma mungkin beberapa aja yang aku tanyakan ya. Iya, boleh Kak. Dari yang pertama itu dari Christine Widianingrum. Tanya, Kak mau tanya kalau untuk posisi font judul itu bagusnya di mana ya? Tengah, kiri, atau kanan? Gimana nih Kak? Kalau untuk posisi sendiri itu tergantung dari desainnya kita ya Kak. Tapi kalau misalnya untuk lebih amannya, kalau misalnya untuk misal postingan di Instagram ya kita bisa taruh di tengah atau di sebelah kiri, karena kan dari psikologi manusia ya, dia kan baca teks atau baca tipografi itu font itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Atau tapi kalau misalnya kalian mau bikin desain yang seperti kayak poster musik, itu kan terlalu kaku kalau misalnya si judulnya ada di sebelah kiri. Kita bisa buat di tengah itu kayak sebagai headline-nya. Sebagai informasi utamanya, misalnya bandnya band apa gitu. Atau festival musik apa, itu sebagai judulnya ditaruh di tengah itu oke sih, nggak apa-apa. Menurut aku gitu sih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Terus ada lagi pertanyaan dari Istriati. Dalam satu desain maksimal berapa font kah? Lalu bagaimana cara menimpa font di atas gambar yang baik biar terbaca semuanya, baik tulisan maupun maksud gambarnya? Gitu kan? Gimana tuh? Oh, kalau misalnya tadi yang pertama untuk berapa jenis font ya? Iya, berapa jenis font? Kalau berapa jenis font sendiri, menurutku sih udah maksimal banget tuh 3 jenis font ya. Kecuali
Trial. Kalau mungkin desain-desain sekarang teman-teman sering lihat ada beberapa desain yang memang pakai font yang banyak gitu, yang strong itu dia punya tingkat kesulitan sendiri ya untuk memadu padankannya. Tapi untuk amannya itu kalau misalnya masih belajar banget pakai satu font aja, tapi coba kombinasiin dengan font family yang berbeda-beda, kayak pakai yang regular, pakai bold, atau pakai yang italic. Tapi kalau misalnya kita udah oke nih, kayaknya aku tipografi font gampang lah, bisa lah inilah, kalian boleh pakai font yang 2 jenis atau 3 jenis, tapi pastiin salah satu fontnya itu adalah highlightnya. Ada font yang paling strong gitu, yang mau kalian jadiin headline, dan font-font yang lain itu hanya bertugas sebagai subline atau sebagai elemen. Terus kalau misalnya tadi apakah setelahnya ya satu lagi? Lupa. Bagaimana cara menata font agar tidak menimpa di belakangnya, misalkan ada gambar gitu. Bagaimana cara ngaturnya? Kalau misalnya caranya itu, pertama pastikan gambarnya itu nggak crowded gitu. Gambarnya tuh clean. Kan ada beberapa gambar atau ilustrasi yang kalau misalnya belum ditimpa sama teks aja dia udah ramai gitu. Apalagi kalau misalnya ditimpa sama teks, kecuali teksnya itu punya warna yang sifatnya kayak blocking gitu. Misal gambarnya dominan warna biru, kita pakai teks warna putih, kan itu udah pasti banget kelihatan ya. Kalau misalnya masih sulit juga, bisa kita pakai gambarnya itu mungkin opacity-nya direndahin sedikit ya. Kalau misalnya gambarnya hanya sebagai elemen, jadi tetap teksnya itu sebagai highlight-nya. Tapi kalau misalnya sama-sama kuat, sama-sama strong gitu, bisa dicari warna yang kontras dengan si gambarnya tadi. Gitu sih, Kak. Wah, oke. Jadi harus clean, background-nya clean, dan bisa terbaca, usernya bisa mengerti apa maksud dari tampilan ini gitu ya, desain itu. Iya, gitu, benar banget, Kak. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan, satu lagi ya, Kak. Iya, boleh. Sebentar ya, dari pertanyaan menarik. Nah ini, dari Teddy Urmaidi menanyakan bahwa untuk leading dan tracking apa hanya bisa kita sesuaikan di saat kita desain saja, atau bisa ditentukan oleh font creator saat mereka membuat font tersebut? Kalau leading dan tracking font creator ya, kayaknya aku sih maksudnya belum ada pengalaman untuk bikin font ya. Tapi setahu temanku ada yang memang bidangnya itu untuk bikin font. Mereka memang mengatur untuk jarak antar barisnya itu, jarak antar baris dan jarak antar huruf dari si fontnya itu sendiri. Jadi kemungkinan besar mungkin bisa diatur sendiri oleh font creatornya. Tapi kalau misalnya fontnya sudah jadi, maksudnya kita pakai font yang siap pakai gitu, yang ada di Google Font. Nah itu kita hanya bisa resize, maksudnya kita hanya bisa tentukan dari yang ada aja. Kalau misalnya di Canva kan itu ada ya fasilitas untuk membuat jarak antar baris sama jarak antar huruf. Di situ kita bisa pakai sih, kita bisa kulik banyak banget di situ. Gitu sih. Oke. Makasih Kak Devin atas penjelasannya ya. Semoga sama-sama Kak Nindi. Nindi juga pengalaman baru untuk kita desain sebuah tampilan lebih baik lagi. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih Kak Devin. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya, topik selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai membuat konten carousel kekinian bersama Kak Ali Rido. Halo Kak. Halo, sudah bergabungkah Kak Ali Rido?
trial, 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 Baik, trial, kita sembari menunggu Kak Ali Ridho untuk bergabung di Zoom. Mungkin teman-teman dari penjelasan Kak Devin tadi sudah jelas ya, dan semoga bisa kalian terapkan di dunia pekerjaan maupun dunia kuliah. Bagi jurusan trial, multimedia broadcasting, bisa langsung mendesain-desain apa itu yang diminta dosen untuk mengerjakan, dan untuk yang bekerja seperti saya di dunia informatika bisa trial, diterapkan. Tidak hanya orang desain saja yang bisa mendesain yang secara bagus dan estetis, tapi anak-anak engineer juga bisa melihat bagaimana tampilan itu bisa digunakan trial, untuk user agar mereka bisa tahu bagaimana tampilan yang bagus dilihat, bisa dipahami, bisa trial, dimengerti oleh mereka agar mereka bisa langsung tahu, oh ini maksud dari tampilan atau desain ini digunakan untuk ini, gitu, seperti itu. Jadi semoga tadi Kak Devin trial, menyampaikan bisa kalian terapkan di dunia pekerjaan atau kuliah untuk trial, ilmu baru selanjutnya. trial, Halo Kak Devin, trial, Kak Devinnya sudah tidak bergabung lagi nih. Sembari menunggu Kak Ali Ridho, mungkin ada yang mau trial, sharing-sharing atau ditanyakan ke aku? trial, Halo Kak Devin, Iya, halo Kak. Nindi boleh tanya nggak? Ini buat sharing aja sih sebenarnya. Oh Gimana iya. sih caranya? Kan sering tuh misalkan kita trial, buat sebuah tampilan, cuman Mm-mm. tampilannya ini orang-orang kayak usernya belum engah sih sebenarnya ini sebenarnya gambarnya udah pas ya trial, untuk ininya sendiri, untuk apa? Mm-mm. Untuk kita berikan ke user. Cuman mereka masih bingung trial, sebenarnya ini untuk apa sih gitu, dan mereka harus ngapain dengan tampilan ini kayak gitu Kak. Itu bagaimana kita bisa mengubah tampilannya itu supaya mereka langsung ngeh gitu. Oh ini itu untuk ini gitu. Mungkin apa ditambah keterangan atau trial, apa, fontnya dibuat seperti apa, terus font colornya seperti apa, di bold atau bagaimana Kak? Kalau misalnya untuk bagaimana tampilan desainnya supaya bisa clear gitu ya Kak, trial, lebih Iya, ke iya sana ya. benar. Iya. Kalau misalnya menurutku sih ya, salah satu prinsip prinsip desain atau salah satu keutamaan desain di saat ini adalah sebuah desain yang simple gitu. Jadi dengan trial, jelas kita bisa tahu nih kalau misalnya misal ambil contoh website ya. Website itu kan pasti ada misal ada header. Di header itu nanti di bawahnya misalnya ada image. Nah, kalau bisa si trial, teks art itu tidak terlalu menimpa dengan si image, atau kita bisa kasih trial, fasilitas-fasilitas button yang emang clear gitu untuk dalam si websitenya itu sendiri. Kalau misalnya ambil contoh yang paling gampang sih kita bisa lihat di aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai sih Kak, kayak Instagram atau trial, Facebook. Itu kan mereka untuk orang awam aja bisa clear banget gitu. Sekali atau 2 kali 3 kali diajarin itu mereka udah ngeh, oh untuk upload foto di sini, untuk kasih efek di sini, atau untuk tulis teks di sini. Terus icon-icon yang dipakai itu juga trial, jelas, kayak icon untuk kasih komen atau share atau icon option. Itu kan hal-hal yang maksudnya trial, hal-hal yang dijelaskan di visual tersebut itu
hal-hal yang memang umum di kalangan orang banyak gitu, di masyarakat umum. Gitu sih Kak kalau menurutku. Oke, satu lagi nih Kak, mungkin Kak Devin pernah nemuin klien yang mereka meminta desainnya, ada nggak sih kayak misalkan klien minta desain seperti ini, cuman dari Kak Devinnya sendiri mau ngerubah seperti apa agar usernya itu bisa lebih jelas lagi gitu. Ada nggak sih Kak kayak gitu? Kadang ada sih, cuma kalau misalnya ngomongin klien kan kita berarti punya 3 persepsi ya. Persepsi pertama itu persepsi kliennya, persepsi kedua itu persepsi kita, sementara persepsi ketiga itu persepsi audiens yang akan make si produknya itu sendiri kan. Nah kalau menurutku sih itu agak tricky sih Kak. Gimana caranya kita bisa combine itu semua, tapi tetap enak untuk audiens, tapi si kliennya itu mereka juga bisa kasih input yang mereka mau, sementara dari kitanya juga tentu kita pengen hasil karya kita tuh bagus gitu, hasil karya kita tuh nggak cuma asal jadi aja. Kalau menurutku sih hal yang pertama yang harus dilakukan itu komunikasi sih Kak, sama observasi si audiensnya tuh seperti apa sih, observasi si kliennya itu maunya seperti apa, look and feel-nya mau yang seperti apa, gitu-gitu sih Kak. Mungkin lebih banyak ngobrol dengan klien dan turun ke user, sama cari-cari referensi sih Kak. Karena kan biasanya kalau misalnya buat desain itu pertama kita cari referensi bikin, kalau dulu sih waktu belajar namanya mood board. Jadi mood board tuh kumpulan gambar-gambar yang menurut kita cocok dan sesuai kayak inline gitu dengan si konsep yang mau kita angkat. Di situ kita bisa cari patokan kayak warnanya, patokan jenis fotonya seperti apa, jenis teksnya yang mau dipakai seperti apa. Terus kita bisa langsung kasih lihat secara visualnya ke klien. Ini nih Pak, kalau referensi dari saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan lebih baik kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu sih Kak, kalau menurut saya. Oke, thank you Kak Devin. Iya, sama-sama Sangat Kak bermanfaat Nindi. sekali materinya. Terima kasih.